Bab 1. Ruang lingkup filsafat ilmu. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Persoalan-persoalan filsafat. Pertama, pertanyaan landasan ontologis seperti objek apa yang ditelah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana korelasi antara objek tadi dengan daya tangkap manusia. Kemudian kedua, pertanyaan landasan epistemologis, bagaimana proses pengetahuan yang masih berserakan dan tidak teratur itu menjadi ilmu, bagaimana prosedur dan mekanismenya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Ketiga, pertanyaan landasan aksiologis. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Selanjutnya, tujuan filsafat ilmu dibagi menjadi 5, yaitu pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. 4. Mendorong para calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 5. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Selanjutnya, bab 2, sejarah perkembangan ilmu. Bagaimana perkembangan ilmu pada zaman Islam? Pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Pasca terjadi fitnah Al-Kubroh, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan aliran Muawiyah. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain. Yang disebut kedua tokoh itu adalah Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas, yang disebut pertama mencurahkan perhatiannya ke bidang ilmu hadis, sedangkan yang disebut belakangan lebih berorientasi pada ilmu tafsir. Selanjutnya, kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16, Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tentangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma, bersamaan dengan perkembangannya zaman humanisme. Zaman ini merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo da Vinci. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Kedua, zaman modern, yaitu abad 17-19. Secara singkat dapat ditarik sebuah sejarah ringkas ilmu-ilmu yang lahir pada zaman modern ini. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke-19 lahir semisal parfumologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Abad ke-20 mengenal ilmu teori informasi, logika, matematika, mekanika kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiologi, oseanografi, antropologi budaya, psikologi, dan sebagainya. Selanjutnya, kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Contoh perkembangan ilmu pada zaman kontemporer yaitu santri, priai, dan abangan.
Tiga lingkungan yang berbeda yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa telah mewujudkan adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Selanjutnya masuk pada bab 3 pengetahuan dan ukuran kebenaran. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge dalam Encyclopedia of Psychology yang dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Jenis-jenis pengetahuan yaitu pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good essence karena seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kemudian kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Selanjutnya, hakikat pengetahuan. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Pertama, realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara ada hal-hal yang hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri serta yang hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Selanjutnya, bab 4, dasar-dasar ilmu. Pertama, ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. 2. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pikiran, yaitu pertama monoisme, kedua idealisme, ketiga dualisme, kemudian pluralisme dan nihilisme, dan agnositisme. Selanjutnya epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya terakhir bab 5 sarana ilmiah. Pertama, bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Selanjutnya, fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa yaitu pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Keempat, penyenangan jiwa. Kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. Kemudian kedua, bidang matematika. Pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru, mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Selanjutnya, statistika. Ditinjau dari segi terminologi,
Istilah statistika terkandung berbagai macam pengertian. Pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik yang kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik, kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksudkan dengan metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Terakhir ada logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu.